Pemirsa, gelombang arus mudik Lebaran akan diprediksi mulai masif di hari ini. Bahkan penerapan sistem one way juga akan dimulai di hari ini juga, tepatnya pukul 14 waktu Indonesia Barat di ruas tol Trans Jawa, khususnya untuk di ruas tol Cipali. Dengan masifnya pemudik tahun ini yang diprediksi mencapai 123 juta pemudik, sistem rekayasa arus lalu lintas saja tidak cukup. Perlu adanya skema lainnya. Salah satunya adalah memanfaatkan rest area untuk menekan dan juga mengurai kepadatan arus mudik. Lalu bagaimana korelasinya, kita akan bahas lengkapnya kali ini. Pemirsa, kita akan lihat kembali, kami akan ajak Anda untuk melihat apa saja solusi pemerintah untuk memperlancar arus mudik di tahun ini. Yang pertama ini adalah adanya rekayasa arus lalu lintas, di mana ini nanti akan dimulai khususnya di ruas tol Trans Jawa, akan ada ganjil genap, one way dan juga kontraflow. Dan nanti ini akan mulai diterapkan mulai dari kilometer 47 Karawang Barat sampai dengan 72 Cikampek Utama dan dilanjutkan kembali sampai dengan ke kilometer 414 kali Kangkung Semarang. Dimulai hari ini sampai dengan nanti H-1 Lebaran. Ada juga pelebaran jalan dilakukan, di mana ini adalah pelebaran jalan di jalan arteri dan nanti ini juga akan menjadi salah satu lokasi yang diprediksi akan padat khususnya oleh kendaraan bermotor ataupun roda 2. Apalagi banyak juga pemudik yang beristirahat dan juga keluar dari tol, kemudian melalui jalur arteri. Dan yang terakhir, yakni adalah memanfaatkan rest area, di mana rest area ini nanti diharapkan bisa menjadi salah satu titik lokasi tempat beristirahat dan juga akan ditambah. Bahkan ada strategi-strategi yang dilakukan untuk rest area, seperti adanya pengaturan waktu, jumlah toilet di dalamnya ditambah agar tidak terjadi penumpukan di rest area. Dan kita akan lihat juga selanjutnya pemirsa, sebenarnya instruksi untuk menambah rest area ini juga sudah dikatakan langsung oleh Menko PMK Muhadjir Effendi. Ia mengatakan bahwa salah satu solusi untuk mengatasi kepadatan adalah menambah rest area, memperlebar pintu masuk di dalamnya dan juga jalan yang akan menuju ke rest area. Tujuannya apa? Tentu agar tidak terjadi penumpukan saat kendaraan akan keluar dan juga masuk ke dalam rest area yang biasanya kendaraan ini menumpuk sehingga mereka memarkirkan kendaraannya di bahu jalan dan terjadilah kepadatan. Dan pemirsa, sebenarnya ada sejumlah tipe rest area yang tersebar di seluruh tol yang ada di Indonesia. Kita akan lihat apa-apa saja tipe-tipe rest area, mulai dari rest area yang paling komplit ataupun yang paling lengkap di grafis selanjutnya kita akan saksikan ada rest area tipe A. Nah, rest area tipe A ini pemirsa, kita akan lihat di grafis, totalnya adalah sebanyak 79 titik. Ini merupakan fasilitas yang ada di rest area tipe A, dan di sana cukup lengkap mulai dari toilet, ada parkiran yang memadai, ATM, musola, SPBU, bahkan juga ada ruang terbuka hijau. Dan ada juga beberapa rest area tipe A yang sudah memiliki stasiun pengisian kendaraan listrik untuk umum atau kendaraan listrik Anda, seperti di rest area kilometer 208, di rest area 389 dan juga rest area 456 di ruas tol Trans Jawa. Kemudian kita lihat juga ini ada rest area tipe B, di mana rest area tipe B ini sudah ada sebanyak 38 titik dan ini sama kurang lebih dengan rest area tipe A, hanya saja di rest area tipe B ini tidak ada ruang terbuka, tidak ada SPBU ataupun tempat untuk mengecas kendaraan listrik Anda, hanya ada ruang terbuka hijau dan juga restoran di sana, artinya juga tetap nyaman. Ada juga rest area tipe C, di mana ini ada 10 titik di seluruh Indonesia dan bentuknya ini lebih sederhana lagi dibandingkan dengan rest area tipe A ataupun tipe B. Hanya ada toilet, parkiran dan juga musola ataupun kios atau warung yang sederhana saja di rest area tipe C ini. Tapi yang perlu dicatat pemirsa, nanti juga akan ada penambahan toilet portable di seluruh rest area di seluruh Indonesia ataupun di tol yang ada di Trans Jawa, yang mana nanti akan ada penambahan 208 unit sehingga nanti total toilet akan ada sebanyak 9.000 unit toilet di rest area pada musim mudik ini. Kita juga harus lihat pemirsa, bagaimana dalam menggunakan rest area ini Anda juga harus bijak dalam menggunakannya untuk dapat melakukan pembagian agar tidak terlalu menumpuk. Beberapa hal yang bisa dilakukan ini mulai dari penggunaannya yang maksimal adalah 30 menit, di mana ini juga sudah berkali-kali dikatakan oleh pemerintah untuk dapat mengimbau terkait dengan pembatasan 30 menit ini. Ada juga toilet yang tiap orang ini dihimbau juga untuk menggunakan toilet di rest area sebanyak 10 menit saja setiap orang. Kemudian juga terkait dengan mengatur flow dari keluar masuknya ini juga dihimbau untuk dapat membeli makanan dengan cara take away agar restoran di dalamnya tidak begitu menumpuk. Kemudian untuk menjaga
kebersihan bersama juga seharusnya ini bisa menjadi tanggung jawab dan juga memanfaatkan posko yang ada di sana seperti posko kesehatan di rest area dengan bijak agar flow keluar masuk rest area ini menjadi lancar dan juga tidak menjadi titik kemacetan yang baru di tengah arus mudik seperti saat ini. Tapi yang menjadi pertanyaan adalah bisakah sebenarnya rest area ini benar-benar dijadikan untuk menjadi jurus mencegah kepadatan di tengah arus mudik. Nah, permasalahan di rest area biasanya yang kerap terjadi setiap tahun ini mulai dari kantong parkir yang masih terbatas sehingga kendaraan yang akan masuk ini menumpuk bergantian, tidak ada parkir sehingga mereka mau tidak mau harus parkir di bahu jalan, tidak jadi masuk ke rest area. Ini merupakan permasalahan yang terus terjadi setiap tahun. Kemudian juga yang masih menjadi pertanyaan juga nih terkait dengan apakah ada timekeeper yang benar-benar memastikan tiap kendaraan yang masuk ke rest area ini hanya 30 menit saja per kendaraan di dalamnya. Karena terkadang meskipun ada himbauan 30 menit, tetap saja ada kendaraan yang di rest area lebih daripada 30 menit sehingga kapasitasnya semakin penuh dan yang mengantri juga masih banyak sehingga lagi-lagi terjadi kepadatan saat akan masuk ataupun keluar dari rest area. Dan yang benar-benar harus ada melakukan pengawasan ini terkait dengan bahu jalan karena biasanya bahu jalan ini menjadi titik tempat orang beristirahat ketika rest area penuh. Dan seharusnya di bahu jalan ini ada pengawasan yang dilakukan secara masif. Dan apakah nanti akan ada pengawasan juga dalam proses pemasukan kendaraan ke rest area? Tentunya ini juga masih menjadi PR bagi pihak dari pengelola operator tol untuk memastikan seluruh permasalahan ini bisa benar-benar teratasi di mudik tahun 2023 ini. Dan pemirsa, bukan hanya rest area permanen saja yang sudah disiapkan oleh operator tol Trans Jawa, tapi juga ada sejumlah rest area bayangan yang sudah disiapkan. Namun sekali lagi pertanyaannya, apakah rest area khususnya rest area bayangan ini sudah siap untuk dapat digunakan? Kita akan simak bersama liputan dari jurnalis MGN Valerie Budianto dan juga juru kamera Robi Pratama dari rest area kilometer 81 di ruas tol Cipali. Berikut ini untuk Anda. Bisa mampir ke rest area kilometer 81. Rest area ini merupakan rest area bayangan yang bersifat fungsional khusus untuk mudik lebaran 2023 dan menjadi rest area pertama jika Anda melintas dari gerbang tol Cikatama menuju ke Jawa Tengah. Pembangunan dari rest area ini memang belum rampung 100%, namun diinstruksikan oleh Kementerian PUPR agar segera beroperasi pada mudik lebaran tahun ini dan nantinya pembangunan akan dilanjutkan usai momen mudik lebaran 2023 selesai. Kemudian secara keseluruhan rest area bayangan ini memiliki luas 280 hektar, tapi untuk saat ini yang beroperasi baru 1 hektar saja. Dan sejumlah fasilitas ditawarkan di sini, mulai dari posko kesehatan 24 jam, ada tenan makanan, toilet, musola, tempat wudhu, pos polisi Polres Purwakarta, kemudian juga ada tempat istirahat untuk manula dan juga ruang laktasi. Nantinya akan semakin banyak tenan-tenan yang ditambah di sini agar dapat memperlengkapi para pemudik yang beristirahat di sini. Kemudian secara keseluruhan rest area bayangan ini memiliki kapasitas 280 kendaraan, namun hanya dapat menampung kendaraan kecil saja, sehingga untuk kendaraan besar seperti truk dan lainnya masih belum diperbolehkan untuk masuk ke dalam rest area bayangan kilometer 81. Dan rest area ini akan beroperasi hingga 7 hari setelah Lebaran atau maksimal pada 1 Mei 2023. Alasan pembuatan rest area dan mengapa harus segera beroperasi karena dipercaya kilometer 81 ini merupakan titik jenuh bagi para pemudik sehingga untuk mencegah terjadinya kecelakaan dan juga hal-hal lain yang tidak diinginkan dibangunlah rest area ini agar para pemudik bisa beristirahat terlebih dahulu. Dan sama seperti rest area lainnya, di rest area ini juga diberlakukan pembatasan waktu istirahat yaitu menjadi maksimal 30 menit saja. Dan apabila nanti ramai terutama di tanggal-tanggal yang diprediksikan menjadi puncak arus mudik, maka juga akan diberlakukan buka tutup di rest area ini. Dan rest area ini terdiri dari 2 sisi untuk jalur mudik dan juga untuk arus balik. Di arus mudik ini dinamakan dengan rest area kilometer 81A, sedangkan untuk arus balik menjadi rest area kilometer 81B. Dari Purwakarta, Valerie Budianto, Robi Pratama, Media Group Network. Kita sudah saksikan ada rest area yang masih belum selesai tapi sudah dimanfaatkan dan diharapkan ini bisa menjadi salah satu cara untuk dapat mengurai kepadatan. Dan skema yang digunakan tahun ini pun nampaknya sama juga dengan tahun lalu, tapi kita akan saksikan bagaimana implementasi penerapan aturan di rest area ini bisa berjalan baik sehingga arus mudik
bisa benar-benar diurai dalam rest area ini. Dan pemirsa, ingatlah untuk selalu beristirahat di rest area tapi bukan di bahu jalan, serta gunakan rest area dengan bijak sehingga Anda bisa bergantian dengan pengendara yang lainnya. Demikian pemaparan saya kali ini. Metro Siang saya kembalikan ke Naila.